Al-Fatihah. Siapa yang mau baca? Saya tak? Saya aja. Kalian yang bilang situ aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Datang di mana ini? Hadis berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis al-salisa asar kang nomor 13. An Abi Hamzata, saking Abi Hamzah. Abi Hamzah itu siapa? Abi Hamzah Anas ibni Malik, Anas bin Malik radhiya mugang ridhoi Allahu sinten Allah anhu saking Anas bin Malik khadimir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kang dadi khodame, kang dadi pelayane Kanjeng Nabi Muhammad. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi la yu'minu ora iman sopo ahadukum salah sijine sira kabeh hatta yuhibbu sehingga demen sopo ahad li ahihi maring sedulure ahad ma ing barang yuhibbu kang demen sopo ahad li nafsihi maring awak dheweke ahad. Rawahu diriwayatakan iki hadis Al-Bukhari sinten Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Jadi hadis ke-13 ini tentang kita ini hadis ke-13 ini diriwayatkan oleh siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khodam atau abdi dalamnya Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika hijrah ke Madinah itu disambut oleh kalangan siapa? Kalangan siapa namanya? Kaum dan kaum satu Ansor, yang kedua Muhajirin. Abad keberapa itu? Abad pertama Hijriah. Tepatnya berapa angkanya? 1 Hijriah. Benar itu? Berapa tahun kan yang Nabi di Madinah? Di Mekah? Itu kata siapa? Nah, ini harus ada referensinya ya. Coba kalian cari itu supaya kepo. Sebab kalau orang kepo sama ilmu itu nanti dia akan mendapatkan apa yang diingin tahukan. Tapi kalau orang yang tidak mau tahu itu susah akan mencari tahu. Jadi intinya di Yastrib, Madinah itu adalah kota yang mana adem, konon katanya adem. Karena apa? Karena saya juga ketika mendengarkan orang yang habis umroh ataupun habis haji bercerita tentang Madinah itu luar biasa. Jadi beberapa kali diceritakan oleh entah itu ibu saya ataupun sepupu saya, ketika di Madinah itu cuacanya cuaca yang mana datarannya dataran gersang, akan tetapi suasananya sejuk. Itu Madinah. Karena apa? Madinah itu adalah tempat yang terakhir dan tempat dikebumikannya baginda Rasul. Di Masjid Nabawi di Kubah Hijau itu, makanya kan ada istilah syair itu ya sahibal kubbal khadra, kubbal khudra, yang memiliki kubah hijau.
Makanya diidentikan, dicirikan bahwa setiap kali yang bernuansa hijau itu Islam. Nah, kita kembali lagi kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu khodamnya Rasulullah. Beliau ini ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, semua masyarakat Madinah itu rebana menyambut kanjeng Nabi, lalu mengiring kanjeng Nabi, saking senangnya. Kenapa sih mereka semua itu senang? Apakah belum ada info? Sudah ada info sebelumnya bahwa kanjeng Nabi ini akan menuju Madinah. Informasinya itu cepat. Nah, lalu ketika kanjeng Nabi sudah di Madinah, semua masyarakat Yastrib itu kumpul menyambut. Ketika sudah menyambut, Nabi Muhammad itu singgah di rumah persinggahan. Lalu datanglah satu persatu daripada masyarakat Madinah itu. Ada yang membawa kue, ada yang membawa gandum, ada yang membawa apalah, terserah itu. Lalu tibalah ibunya Anas bin Malik. Semuanya kan ada yang bawa kue, ada yang bawa apa. Ini Anas bin Malik bawanya apa? Bawa anak, ya kan? Bawa anak. Anak kita bayar anak yang sampai kan ini. Ketika Anas bin Malik umur 10 tahun, Anas bin Malik ini dititipkan oleh ibunya kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini anakku. Ini anakku namanya Anas bin Malik. Dia ini saya titipkan. Karena apa? Karena bapaknya ini sudah meninggal. Ya sudahlah, terserah baginda Rasul saja, mau disuruh mau diapakan itu, intinya saya itu pasrahkan anak saya kepada panjenengan, kata ibunya Anas bin Malik. Lalu kanjeng Nabi menerima. Ketika menerima, berjalannya waktu, beliau itu mengikuti alur kisah ceritanya kanjeng Nabi, lampahnya kanjeng Nabi, ucapannya kanjeng Nabi, bahkan segala hal yang berkaitan dengan baginda Rasul itu Anas bin Malik tahu. Makanya beberapa komplek itu beberapa nama-nama itu ada yang namanya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, siapa lagi, Ahmad bin Ibnu Abbas, terus Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Semuanya itu sahabat santri-santrinya Rasulullah semua. Akan tetapi yang pertama itu adalah Anas bin Malik. Nah, lalu Anas bin Malik ini ketika umur 10 tahun itu masih kecil lah. Ya, masih kecil. Tuaan ini si Alika ini, tua Alika dengan Anas bin Malik jadi mondoknya itu. Nah, kalau misalnya Anas bin Malik itu ketika datang ke Rasul sudah jadi figur khodam atau khidmahnya Anas bin Malik kepada Rasul. Itu perintah ibunya. Makanya kenapa kalau kita mondok itu harus diantarkan dengan wali. Bukan wali songo, bukan wali kita, maksudnya wali kita. Kalau kita suruh wali songo nganterin mondok, kita berabe kita nanti. Nah, ketika berjalannya beberapa tahun, Anas bin Malik ini mengetahui lampah akwalnya, takrirnya, ucapannya, dan semuanya. Tahu semua beliau. Nah, ketika Anas bin Malik itu tumbuh besar, kanjeng Nabi itu kagum dengan Anas bin Malik. Kagum banget. Karena apa? Karena ini orang cekat banget. Orang ini anak ini, santri ini nih luar biasa sekali. Gesit lah. Ketika kanjeng Nabi perintah, Anas ini cepat. Anas ini cepat. Nah, perjalanannya Anas bin Malik itu luar biasa pokoknya. Dan Anas bin Malik pernah mengikuti peperangan. Anas bin Malik juga pernah mendengarkan nasihat-nasihat Rasul. Sampai dengan sekarang Anas bin Malik itu dinobatkan sebagai perawi hadis Nabi yang banyak. Kisaran 2000 hadis yang sudah diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Itu 2000 hadis itu. Wakilah 1000. Wakilah lagi ada yang 2600 lah. 2660. Nah, ibunya itu namanya siapa ibunya Anas bin Malik itu? Ummu Sulaim atau Romaisyah namanya itu. Keren namanya sih. Romaisyah bin siapa gitu. Binti siapa saya nggak tahu itu. Intinya Romaisyah ini memberikan peluang agar anak ini menjadi anak yang soleh. Sudah pasrah karena apa? Karena
bingung, saya mau besarkan Anas bin Malik ini bagaimana, karena bapaknya sudah meninggal. Ya kan, karena zaman dulu kan kalau semisalnya orang itu kalau pengenan itu langsung bapaknya kemana gitu, lalu tiba-tiba diinfokan bapaknya meninggal di perjalanan, udah kayak gitu saja. Lalu Anas bin Malik ini didoakan oleh Rasulullah, semoga Anas bin Malik ini menjadi berkah umurnya, banyak anak turunnya, dan juga Anas bin Malik ini diberikan kekayaan yang luar biasa. Terbukti Anas bin Malik itu panjang umurnya, wakilah 90 tahun, wakilah 105 tahun. Ketika ada lagi, Anas bin Malik ini memiliki keturunan yang banyak sekali populasinya, 100 anak cucu gitu. Jadi Anas bin Malik ketika ada cucunya yang datang, ini siapa ya, itu kan, karena saking pusingnya, saking banyaknya ketika ada yang minta uang, saya anaknya Anas minta uang, minta uang, ya kamu siapa kan gitu, anak keberapa, anak ke sekian kah, anak ke itu atau lainnya, itu Anas bin Malik. Lalu diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Rasulullah. Nah, berkahnya Anas bin Malik ini sehingga kita tahu bahwa keteladanan seorang guru terhadap murid dan keteladanan seorang murid terhadap guru. Ceritanya itu Anas bin Malik diperintah, ini dari Ahwalun Nabi, kitabnya dari Ahwalun Nabi. Kitabnya segini nih, kitabnya segini. Itu karangannya Mesir. Jadi Anas bin Malik itu ketika diperintah sama kanjeng Nabi, santri kan kalau diperintah sama kiai kan cepet tuh, dipanggil cepet, ya kan. Anas bin Malik itu sudah mempraktekkan kalau ketika kita semua ini sedang berkhidmah kepada guru-guru kita, sanad kita itu jelas kepada siapa, kepada Anas bin Malik. Sudah jelas, nggak usah perlu diragukan. Nggak ada istilah perbudakan di Islam, tuh nggak ada istilah bahwa feodalisme, atau nggak ada istilah bahwa santri itu dibudakkan oleh kiainya, tidak ada. Akan tetapi semuanya ada teorinya, ada referensinya, ada ilmunya. Apa ilmunya? Apa referensinya? Ilmunya yang pertama adalah ketika kita itu berkhidmah kepada guru-guru kita itu pernah membaca atau kita pernah mendengarkan kisah daripada Anas bin Malik. Jadi kita memiliki sanad yang jelas ketika kita berkhidmah kepada guru. Itu bukan perbudakan, bukan pembantu, bukan apa, bukan. Nah, jadi ketika kisahnya itu Anas bin Malik diperintah sama kanjeng Nabi, Nas beliin ini apa, contoh lah, ini contoh. Di situ tidak ada keterangan bahwa Anas bin Malik itu hanya suruh mengambilkan apa ya, makanan untuk untanya kanjeng Nabi. Diperintah untuk mengambilkan makan unta, akan tapi Anas bin Malik di perjalanannya itu bilang apa, di perjalanan ingin mengambil, katakan suket lah, itu melihat anak-anak seusianya sedang mainan di lapangan. Saking fokusnya Anas bin Malik, pada akhirnya dia menonton dulu apa yang di lapangan, ditonton dulu, dicermatin dulu, lalu saking enaknya nonton sampai dia tuh lupa bahwa dia sedang diperintah oleh kanjeng Nabi. Nah, ketika itu kanjeng Nabi kan merasa bahwa kok saya merintah Anas bin Malik tapi nggak datang ini orang. Saya suruh cepet Anas, sampai kanjeng Nabi itu ngomong 3 kali. Cepet ya gitu. Tapi Anas bin Malik ini justru malah, kalau itu tuh apa ya bahasanya? Oke. Malah justru apa ya? Hilang ingatan lah. Karena saking fokusnya, karena di seusianya itu sedang enak-enaknya bermain, malah dia disuruh ngabdi ke kanjeng Nabi. Lalu kanjeng Nabi itu, kok ini Anas nggak datang ini kemana? Apa dia itu nyasar mendi kan? Santri kan biasanya seperti itu. Ketika saya sering sekali ini, misal contoh nih, coba isikan bensin motor ya, iya, lama banget itu, lama, ada 1,5 jam
Ya santri kan akal-akalannya nggak kurang akal kalau santri itu. Entah itu ngantri lah, entah itu mogok di jalan dulu lah. Santri kan memiliki ideologi sistematis tidak berbohong, akan lebih beralasan supaya apa? Supaya aman dan sejahtera, aman dari marah, aman daripada hukuman dan lain-lain kan. Dan pada akhirnya Anas bin Malik itu saking fokusnya dia tidak mengira bahwa Rasul menjemput Anas bin Malik. Ketika menjemput Anas bin Malik, Rasulullah itu tidak langsung ke Anasnya, akan tetapi Rasulullah ikut gabung dulu bermain dengan anak-anaknya, dengan anak-anak yang dilihat sedang permainan itu. Ketika Rasulullah masuk ke lapangan, Anas bin Malik nggak langsung kaget, enggak, akan tapi Anas bin Malik ngomong ke orang-orang ini, woi kamu kenapa diem semua, ayolah bermain lagi, padahal di situ ada Rasulullah. Saking nggak fokusnya dengan Rasulullah, teruslah bermain, saya ingin terus bermain. Akan tetapi ketika kok ini, kata Rasulullah, Anas bin Malik kok enggak fokus ya bahwa ada saya, lalu diputerlah. Ketika diputer, lalu ditutupi matanya Anas bin Malik oleh tangannya Rasulullah. Nas, kamu di sini Nas. Langsung Anas bin Malik berdiri ngomong, ya Rasul, maaf, saya segera untuk mengambilkan sesuatu yang kau perintahkan. Akan tetapi Rasulullah ketika dihadapkan wajahnya dengan Anas bin Malik, ibtasam. Rasulullah itu tersenyum sambil mengatakan, Nas, kenapa kamu di sini? Kamu lupa ya? Dan lain-lain ini. Enggak, akan tetapi Rasulullah langsung memberikan senyuman. Anas bin Malik langsung paham dengan kode Rasulullah. Langsung fridat, cukup, sing diperintahkan, kembali lagi. Lalu ketika kembali, ya sudah, tidak ada merasa bersalah atau apa, nggak ada. Karena apa? Karena sudah menjadi figur bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang mana memiliki lemah lembut, memiliki jiwa kasih sayang, ya kan? Raufur Rahim. Raufur Rahimnya tuh bener-bener bahwa Anas bin Malik saja yang sebagai santrinya itu kagum terhadap Rasulnya, terhadap nabinya, terhadap gurunya. Nah itu makanya yang tidak bisa, yang belum bisa kita itu seperti Rasulullah itu sulit karena Rasulullah backingannya langsung dibersihkannya itu langsung sama malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril membersihkan jantungnya Nabi, malaikat Jibril membersihkan hati-hatinya Nabi, nah itu kan malaikat Jibril yang membersihkan. Makanya luar biasa ya Anas bin Malik ketika memberikan suatu hal yang mana hal itu menjadi figur bagi kita semua atau bagi orang yang berkhidmah kepada Rasulullah, kepada guru-guru. Makanya Anas bin Malik top lah ya. Coba kalau di sini-sini itu tiru itu Anas bin Malik gitu. Yang sekiranya cekat dalam segala hal itu cekat, peka. Apa Anas bin Malik itu peka. Kanjeng Nabi sedang sedih, Anas bin Malik menghiburnya. Nah makanya ketika Rasulullah itu meninggal, yang dirindukan oleh Anas bin Malik itu hanya satu katanya, senyuman baginda Rasul. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi tidak pernah yang namanya marah terhadap Anas bin Malik. Selalu memberikan pelajaran atau dedikasi atau ilmu-ilmu yang mana melalui kelembutan. Jadi alladzina yang duru bi ainir rahmah itu ya Kanjeng Nabi. Ketika memandang Anas bin Malik itu ya dengan kasih sayang. Tidak dengan segala hal yang mana berpikir bahwa saya itu pemimpinnya muslim, saya itu pemimpinnya orang Islam, saya itu presiden, saya itu ini dan lain-lain. Enggak, ada Kanjeng Nabi tetap menghargai Anas bin Malik sampai dengan mendoakan Anas bin Malik dan terwujudnya doa-doanya Kanjeng Nabi terhadap Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik itu punya perkebunan yang sangat luas. Kebunnya Anas bin Malik itu luas sekali. Makanya kaya raya itu Anas bin Malik. Tidak ada ya, makanya saya katakan man khodamah khudimah itu benar. Dan man khodamah atau siapapun yang khidmah pasti ad-dunya ukhdumuni. Dunia itu akan berkhidmah kepada kita. Jadi sudah tenang. Kita itu jangan sampai berpikir bahwa usia muda kita itu diambil waktunya gara-gara kita mesantren. Sudah, misalnya contoh ini si Alika ini masih kecil ya, umur berapa Alika? 11 tahun. Mondok di sini umur 11 tahun. Kamu ganti namanya Alika Anissa supaya Anisahnya ini Anas, maksudnya Anas kan Dakar, ini kan Anissa gitu, Anas.
Jadi ketika anak-anak kecil lalu dipesantrenkan atau usia-usia remaja, SMP, SMA, itu kita jangan pernah takut bahwa masa muda kita itu direnggut oleh pesantren. Tenang bahwa segala hal yang mungkin hilang dari kita itu pasti Allah sudah mempersiapkan gantinya. Allah sudah mempersiapkan gantinya. Tapi kalau kita kemudian kehilangan Allah, sok siapa sih main dagang? Iya kan? Jadi sudah tenang. Makanya saya itu masa-masa ketika remaja, masa-masa apa namanya bahasa itunya tuh sweet 17 ya. Itu 17 tahun itu Allah itu nggak ngerti saya sama sekali. Serius itu saya kehilangan. Kalau bicara kehilangan tuh nggak ada yang kehilangan di dunia itu. Pokoknya semua hal yang mungkin tidak kita rasakan di hari ini dan kita berkeinginan untuk merasakan hal itu, Allah sudah mempersiapkan hal itu atau hal yang lebih baik daripada itu di kemudian hari, asalkan kita mau berjuang di jalan Allah, yaitu mencari ilmu. Itu serius itu. Kalau terus saja kayak gitu, sekiranya kita benar-benar bahwa niat ngaji, niat untuk berkhidmah kepada guru, suatu saat banyak contoh-contohnya orang yang berkhidmah itu luar biasa, itu banyak. Dulu itu santri-santri di Jatimerta, dulu pas awal dan saya masih kecil sekali itu, masih kecilan saya daripada Alika dulu, itu ketika dulu itu ada santri 9 orang, cewek semua, nggak ada cowok, cewek semua. Saya masih kenal semua itu. Ada yang namanya, saya itu pernah diasuh oleh orang, santri. Jadi makanya kalau ibarat kata ada di dalam diri saya itu ummi ba'da ummi, ngerti nggak? Ibu setelah ibu. Nah, sampai sekarang juga masih hidup orangnya, dan saya tahu anak-anaknya siapa, suaminya siapa, rumahnya di mana. Dan saya sering berkunjung, entah itu sebulan atau 2 minggu sekali lah. Apa perlu saya hello, sapa, tegur sapa. Dan itu benar-benar bahwa mereka semua 9 orang ini, saya nyatakan 9 orang ini itu semuanya clear, kehidupannya clear kehidupannya. Ada yang jadi bidan, ada yang jadi pengusaha tekstil, ada yang jadi apalagi pedagang, ada yang jadi istrinya bos PVC. Semuanya itu rata-rata istrinya pengusaha, tapi tidak ada satupun yang jadi ustazah. Iya, sing dari pondok langka. Serius. Saya sering kalau misalnya muludan, di acara muludan Jatimerta itu, ketika datang semua itu merasa bahwa saya ini masih kecil dianggap oleh mereka itu. Dianggap bahwa ya Allah tadi dulu itu kecil gini-gini. Ya kan pada akhirnya saya melihat bahwa oh ternyata hebat juga ya, pengaruh daripada hidmah itu luar biasa. Memberikan peluang segala kemudahan. Makanya kita itu perlu meyakini bahwa segala hal yang kita niatkan untuk berkhidmah, kita niatkan untuk mencari ilmu, itu pasti ada jalan kemudahan. Entah itu ketika orang tua kita yang di rumah, pasti Allah mudahkan rezekinya untuk membiayai kita di sini. Ya kan penting kan bulgoh, ya. Kalau nggak ada bulgoh, sakit kita di sini nanti. Pikiran bestelannya kapan? Pikiran nanti kalau bestelan kayak gimana? Bestelan hari ini di sini enak ketika diwajibkan berapa kata amibus itu, satu santri itu ketika jajan itu nggak boleh lebih daripada 10.000. Nah, dulu kalau misalnya orang-orang yang saya dulu duit cekel dewek, ya kan, uang ini dipegang sendiri. Kalau laki-laki tidak belanja skincare, tidak belanja apa-apa, laki-laki itu perlunya hanya satu, udud, ya kan? Kopi, udud itu sudah menjadi habitat umum. Bahwa saya itu kalau bangun tidur sampai ketika beberapa hari yang lalu itu, saya sering kalau bangun tidur ini sampai ibu saya itu apal, bangun tidur 2 batang, habis itu habis sholat 1 batang, mandi lagi 1 batang,
satu putaran aja sudah satu bungkus itu katanya. Tapi sesek enggak? Ya sesek sih sesek. Ya sesek sih sesek kadang-kadang. Aduh ini bahaya ini. Paru-paru sudah mulai minta dibersihkan oleh segala soda-soda yang harus dimasukkan kan gitu. Kalau mau bersih paru-paru kan harus pakai soda kan. Soda kayak Sprite gitu tuh. Tapi itu jangan keseringan itu. Nah, itu pentingnya ketika dulu pentingnya di manage itu supaya apa? Supaya kita rapi. Dulu itu nggak rapi. Saya itu nggak rapi karena apa? Karena ketika di bestel segitu, ini ada transferan masuk dari orang tua segini. Oke, saya ambil, langsung saya jajankan, jajan, makan dan lain-lain. Ketika itu jatahnya untuk 1 bulan, 1 minggu itu sudah, wallahu a'lam bishawab. Itu sudah saya pasrahkan semua ke Allah itu. Ketika detik-detik terakhirnya uang tinggal, ya contoh 30.000, saya sudah pasrahkan semua ke Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir itu saya tekankan dalam hati. Pas seminggu sebelumnya tidak ada itu Allah ala kulli syai'in qadir. Semuanya ber aja itu langsung. Nah itu santri itu kalau misalnya dibebaskan akan menjadi liar. Karena apa? Karena porsinya santri itu adalah remaja yang menginjak kedewasaan atau keremajaannya. Makanya perlu dihati-hati. Ya itu dulu itu. Nah sekarang justru kayak merasa bahwa ya sudahlah, semua itu harus berjalan dengan hal-hal yang baik, yang tidak baik dihindari. Ya, itu pentingnya seperti itu. Jadi makanya isi hadis ini, hadis ke-13, la yu'minu. Ya tadi kan ceritanya Anas bin Malik itu panjang. Kalau mau dilihat itu dia walun nabi, coba kenali dulu lah nabi kita, supaya kita itu merasa jatuh cinta kepada Rasulullah itu enak. Kalau ngerasa cinta sama kanjeng Nabi itu pada akhirnya ruang-ruang kita untuk mengharap atau berharap kepada sesama makhluk itu minim. Karena apa? Ruangnya sudah diisi oleh kecintaan kita kepada Rasulullah. Makanya kalau nyebut kanjeng Nabi itu ada yang nyebut ya qurratu ain, ya kan? Ya Aba Bazahra. Semua itu disebutkan itu bentuk lakoban kasih sayang. Makanya kalau sudah cinta kepada kanjeng Nabi, cinta sama Rasulullah, itu sudah top, sudah jos lah artinya. Nah karena apa? Karena kita itu sebetulnya hal itu bisa menjadi mudah kalau kita tanamkan cinta di dalam perjalanan kita sendiri. Dan segala hal yang sulit ya karena kita tidak menerima dan karena kita tidak mencintai perjalanan itu sendiri. Makanya kalau santri-santri yang tidak apal-apal itu kemungkinan besar dia masih belajar mencintai ilmu. Jadi kalau kita kepengen gampang ngajinya, gampang matlaahnya, gampang pahamnya, ya sudah kita belajar dulu dari hal yang paling dasar, yaitu mencintai ilmunya. Mencintai ilmu itu nggak susah, gampang. Coba kita anggap bahwa ilmu itu lebih penting daripada segala hal, insya Allah kita akan bisa mencintai itu. Ya kan? Coba yang paling sering kita sebut di per hari kita itu apa? Pusing apa syukur? Ya kan? Coba. Jadi artinya gini ya, kalau orang sudah mengenal dirinya sendiri, itu otomatis akan menjadi hal-hal yang mana dia anggap bahwa ketika itu baik untuk saya kerjakan. Tapi kalau itu nggak baik untuk saya tinggalkan, meskipun itu tuh memberikan peluang kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kita pernah melihat nggak bahwa orang-orang yang nggak sholat, nggak puasa, tiba-tiba jadi orang kaya raya itu pernah nggak? Banyak ya, kira-kira? Banyak. Bos-bos besi itu hidupnya udah yang nggak sholat, minum khamar terus, tapi kaya raya ada nggak? Banyak itu. Nah kenapa? Mohon maaf, ketika kita ini yang kadang sholat 5 waktu, ya kan, kadang kita doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wariskon wasi'an wa umron tawilan dan lain-lain lah pokoknya. Tapi kita itu hanya diberikan sekedar kenikmatan yang cukup. Tahu nggak jawabannya? Karena kanjeng Nabi pernah, ini kata Gus Baha, kanjeng Nabi itu pernah, bukan iri ya bahasanya, apa ya, kanjeng Nabi itu pernah mengungkap sesuatu terhadap Allah, bahwa kenapa
Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekayaan yang membludak lah, sampai berkehitungan kan yang Nabi Sulaiman itu. Kenapa Nabi Yusuf itu diberikan tahta ini dan lain-lain, sedangkan kanjeng Nabi ini kekayaannya ada, akan tetapi memang untuk umat-umatnya, tapi tidak berikan kekayaan yang sungguh kayak Nabi Sulaiman, memiliki kerajaan, memiliki dan lain-lainnya. Dan kanjeng Nabi menyesal mempertanyakan itu kepada Allah, karena Allah jawabnya seperti ini, saya memberikan kamu itu kenikmatan keseharian, kenikmatan harian. Sedangkan Nabi Sulaiman, apakah bisa ia berduduk santai dengan para umat-umatnya? Jarang. Apakah dia bisa melamun sekejap? Nggak bisa. Karena ketika melamun sekejap ada jin yang datang lalu ngajak ngobrol. Ya kan seperti itu. Nah ketika kanjeng Nabi ini bisa ngobrol dengan umat-umatnya, bisa santai dengan umat-umatnya, bisa mengembala unta, mengembala kambing dan lain-lainnya. Dan kanjeng Nabi pun sudah memberikan, ketika selesai daripada pertanyaan itu dan Allah jawab seperti itu, Nabi punya unta. Nabi punya apa? Unta. Nama untanya itu Utbah kalau nggak salah. Itu top, itu unta yang paling nomor 1 juara. Dari dia besar, dia tumbuh besar untanya. Dia tuh sering juara kalau balap lari. Sering juara saja itu. Ketika unta itu ditanding, ketika sudah mulai usia-usia menapus ya, itu unta itu ditanding sama untanya apa ya, Arab apa namanya, yang orangnya gelo-gelo, Arab apa namanya, Arab Badui itu ya, iya Arab Badui, ditanding sama untanya itu. Untanya Rasulullah itu kalah. Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, semua itu merasa bahwa aduh ini gimana ketika kanjeng Nabi tahu bahwa untanya kalah itu gimana. Tapi kanjeng Nabi mengatakan kepada beberapa sahabatnya ketika menyaksikan kekalahan itu, bahwa segala sesuatu yang bersinar akan redup pada akhirnya, dan segala sesuatu yang mungkin per hari ini purnama akan sabit kembali. Paham gak itu? Itu pada akhirnya kita mengajarkan bahwa segala di dunia itu tidak ada kejayaan yang abadi, tidak ada kepastian yang abadi. Jadi makanya kalau kita melihat bahwa orang yang sekarang nggak sholat, nggak puasa, tapi ikut lebaran, dan dia THR-nya paling banyak, kita terima THR-nya. Akan tetapi segala tingkah lakunya, kita berpikir bahwa segala hal itu tidaklah abadi. Tidaklah apa? Abadi. Di dunia ini adalah ad-dunya afana. Dunia itu sudah kepalsuan semua isinya. Jadi makanya kalau misalnya ngaji, sholat, itu bentuk daripada hakikatul dunia ilal akhirah. Hakikatul dunia ilal akhirah. Tapi kalau kita hanya sekedar mencari kekayaan, mencari pangkat, mencari tahta, kita akan habis dalam segala hal yang mana nggak penting sama sekali itu. Ya, makanya Rasulullah ini perlu kita panuti. Perlu kita sering baca sirah tuh, yang sering baca sirah tentang baginda Rasul, tentang Abu Bakar. Abu Bakar itu nama aslinya siapa? Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafa. Tuh. Nah, ketika hal itu kita ketahui, otomatis kita itu merasa bahwa oh, saya tahu nih Abu Bakar nih namanya aslinya ini. Saya tahu Rasulullah ini ketika hijrah seperti ini. Saya tuh suka dengan sejarah itu. Senang, bacanya tuh senang. Tapi kalau untuk berbicara tentang sejarah atau lainnya, pada akhirnya saya menemukan, oh ya ternyata seperti ini. Caturnya dunia atau caturnya kanjeng Nabi yang dibawa Rasulullah seperti ini. Dan makanya seperti itu. Nah, redaksi hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi intinya itu, ketika kita menjadi orang yang beriman, kita harus menyukai orang lain atau menyukai orang lain dengan seperti apa yang kita cintai. Contoh seperti ini. Ini milik siapa ini? Milik saya kan? HP ini milik saya. Nah, ketika HP ini miliknya dan saya tuh suka dengan HP ini, otomatis harusnya kalian juga suka dengan apa yang saya sukai.
Ngerti nggak kayak gitu? Jadi artinya nggak boleh iri dan dengki. Redaksinya tuh nggak boleh iri dan dengki. Misal contoh, saya itu dihormati. Nah, ketika konteks saya dihormati, tandanya kalian juga harus suka bahwa saya itu dihormatin. Kalau misalnya redaksi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsi, itu ketika ma-nya dihilangkan, maka kita itu belum sempurna iman seseorang sampai kita itu bisa mencintai sesama kita. Nah, itu kan konteks redaksinya. Tapi kalau ini kan ada ma-nya, tandanya sesuatu apa yang kita cintai, orang lain juga harus sukai. Begitupun ketika orang lain itu memiliki apa yang kita sukai, ya kita juga harus sukai. Jadi ketika kita punya kakak, punya adik, punya ponakan, punya sepupu, punya saudara, yang kemudian saudara itu memiliki apa yang dia inginkan dan apa yang dia cintai, maka kita juga wajib untuk bersukaria atau mencintai. Itu seperti itu konteksnya. Ya, karena hadis ini itu populer sekali diriwayatkan oleh beberapa ustadz-ustadz itu. Meriwayatkan hadisnya harus ini. Apa namanya? Belum sempurna iman seseorang sebelum dia itu mencintai saudaranya sendiri. Lah, saudaranya sendiri kan pada akhirnya konteks ini kan konteks yang absurd atau abstrak. Karena apa? Karena saudara sendiri apa yang dicintainya? Ya kan apa? Konteksnya apa? Konteks perilakunya, konteks lampahnya. Ketika ada ma-nya, makanya sifatnya di sini ada. Berarti di situ ketika kita melihat orang lain itu berjaya atau makmur, kita itu wajib suka dan wajib senang. Kadang-kadang kan kita ketika melihat orang teman kita itu melejit, melenting, pada akhirnya kita merasa bahwa itu sih hasil daripada ini itu. Ya kan kayak gitu. Ketika temennya beli iPhone 17, itu sih gara-garanya konten terus ini dan lain-lainnya. Nah itu ketika ada temen yang punya iPhone 17 misalnya contoh, kita tuh harus suka, oh ternyata teman saya udah punya yang apa yang dia inginkan. Itu harus senangnya seperti itu. Karena apa? Untuk menghindari iri dan dengki itu penting. Ya, sum'ah itu penting. Jangan sampai kita itu memiliki hasud. Orang itu jangan hasud. Jangan hasud, jangan iri, jangan dengki. Sudahlah, biarkan saja. Berjalan saja, berjalan. Hidup itu kalau kita punya apa namanya? Punya kitabnya segitu, ya sudah, kita harus suka dengan orang yang punya kitabnya banyak. Karena apa? Orang yang punya kitabnya banyak itu ya dia suka dengan kitab banyak itu, dan makanya kita harus menyukai juga. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan. Nah itu hadis seperti itu keterangannya itu. Nah jadi jangan sampai kemudian kita itu merasa tertinggal. Ketika orang sudah sukses kita merasa tertinggal. Ketika orang itu sudah kaya raya kita masih biasa saja, kita merasa tertinggal. Itu jangan sampai kita punya perasaan seperti itu. Karena apa? Perasaan seperti itu perasaan seperti itu melambangkan bahwa kita itu tidak menerima dengan kodratnya Allah Ta'ala. Nah, kalau orang yang sudah tidak menerima kodratnya Allah Ta'ala, ini menjadi beban. Bebannya apa? Beban terhadap pemikiran kita sendiri. Ya makanya kita itu that simple. Segala sesuatu itu harus berpikir simple. Simple, taktis, dan tidak merepotkan diri sendiri dan tidak merepotkan orang lain. Nah jadi perihal-perihal yang mana ada apa namanya ada orang yang suka punya jajan ini jajan itu, ya kita juga kalau kita nggak suka ya sudah gitu, nggak usah kita ngomong saya sih nggak suka jajan seperti itu nggak boleh ya, karena itu termasuk bagian daripada kita itu merendahkan orang, merendahkan sesuatu yang orang lain itu sukai ya. Oke, jangan seperti itu. Jadi itu prinsip dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi yang paling top tuh Anas bin Malik, Abu Hurairah, itu cerita-ceritanya itu harus kita kaji, harus kita kepoin. Jangan sampai kita terlelap dalam segala sejarah-sejarah. Orang yang sejarahnya nol itu dia akan mengalami segala hal yang mana berkaitan dengan kebodohan. Kok iya saya baru tahu kayak gitu. Soalnya kalau orang yang baru sejarah tuh, oh iya saya baru tahu. Ketika dengan suasana yang kayak
susah, suasana sumpah, suasana jenuh, bad mood lah, kalau itu katakannya bad mood. Itu ketika orang bad mood, itu tandanya dia bahwa kalau dia orang yang baca sejarah, dia akan berpikir ternyata yang bad mood itu bukan saya doang, tapi Sayyidah Aisyah juga pernah bad mood. Ya kan seperti itu pada akhirnya. Dengan cerita seperti ini, sok yakin itu. Ketika kita mengaitkan segala sesuatu keadaan kita dengan sejarah, kita itu sedikit-sedikitnya kita akan merasakan ketenangan. Oh iya, tenang, nggak saya doang. Nggak saya doang. Nah, ketika nggak saya doang ini menjadikan pelipur bagi kita sendiri. Kayak contoh, Kanjeng Nabi itu pernah ketika meminta perlindungan atau meminta perlindungan daripada orang-orang Madinah, karena di situ Kanjeng Nabi sedang dikepung. Kanjeng Nabi itu minta perlindungan kepada beberapa tokoh-tokoh di Madinah. Ketika mau masuk ke rumahnya, Kanjeng Nabi diusir. Tokohnya diusir sampai para segala budak-budaknya Kanjeng Nabi ini, budak-budak ini semuanya itu menganggap bahwa Rasulullah itu adalah maling. Dibantai tuh budak-budak tokoh-tokoh itu. Orang tokoh kan punya pelayan semua, punya khodam semua. Khodamnya diperintah itu tuh bantai Kanjeng Nabi, dibantai sampai di situ malaikat Jibril menawarkan, ya Muhammad, bila mana Uhud ini saya letuskan, mereka semua itu akan lenyap. Kanjeng Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, jangan. Kenapa? Karena saya mau mendoakan bahwa semoga orang-orang yang tadi mengusir saya, orang-orang yang tadi membantai saya doakan mereka anak cucunya menjadi tokoh-tokoh muslim ternama. Terbukti doanya. Yang pertama ada Khalid bin Walid, ada Sofwan bin siapa itu? Siapa ya namanya? Saya lupa itu. Sofwan bin siapa itu? Bin Uzaid itu bin siapa? Nah itu terus tuh itu tokoh-tokoh utama itu yang dulu bapaknya itu pada ngusir Kanjeng Nabi semua. Nah pada akhirnya di situ kita menganggap bahwa oh ya ternyata Rasul juga pernah susah, Rasul juga pernah berjuang, Rasul juga pernah ikhtiar. Tuh, jadi kita tuh sebetulnya Rasul itu yang sudah dijamin surganya saja masih terus untuk membuka atau mencari solusi di balik segala masalah dari keadaan. Nah itu panutan sekali itu, makanya nggak bisa kita nggak ada masalah lalu tiba-tiba bad mood itu, coba cari solusinya apa. Yang sekiranya segala sesuatu itu ada solusinya, yakin. Jangan sampai kita menganggap bahwa segala sesuatu itu nggak ada solusinya sama sekali. Ada. Allah itu pasti memberikan solusi, entah itu besar ataupun kecil, pasti Allah memberikan. Yang terpenting pertanyaannya satu, kalian siap tidak kira-kiranya menerima resiko besar itu? Ketika permintaan kita itu besar, yang kita perlu siapkan apa? Resikonya kan? Nah pertanyaannya dari Gusti Allah, kalau memang kamu itu menginginkan permintaan yang besar, saya akan kasih. Tapi kamu siap nggak kira-kiranya menampung resiko yang besar itu? Nah kadang-kadang kan kita kan takut. Nah, takutnya ini yang menjadi hambatan kita terhadap segala rahmat yang luasnya Gusti Allah. Rahmatnya Allah itu luas. Jadi rahmatnya Allah itu luas sekali. Kasih sayang Allah juga luas sekali. Sampai-sampai nilai wahabnya Allah juga luas sekali. Ruang pembuka magfirahnya Allah juga luas sekali. Makanya kita jangan sampai berpikir orang nggak sholat ini, tapi ikut sholawatan Habib Syekh, ikut sholawatan Habib Az-Zahir, ikut sholawatan ini dan lainnya. Padahal orang nggak sholat. Sudahlah, kita itu nggak usah julid ke orang. Akan tetapi, yang perlu kita tekankan, ketika dia mengikuti sholawatan, tandanya di dalam hati kecilnya memiliki rasa cinta kepada sholawat tersebut. Ting-bating sholawat itu yang menjadi wasilah dia mendapatkan hidayah untuk bisa melaksanakan sholat. Jadi seperti itu pemikiran positif tuh harus kita terus sertakan di dalam
otak-otak negatif kita, karena manusia tuh otak negatifnya itu plus, sedangkan otak positifnya itu kadang minus. Kenapa? Karena minus, karena plus tambah min sama dengan ya iya kan, min tambah plus, plus tambah min sama dengan min, bener. Kata siapa itu? Misalnya nggak sekolah, bener, plus min, iya plus tambah min, ya iya kan, ketika positifnya itu plus ditambah negatifnya yang min, maka dengan sama dengan kan min, otomatis kan segala negatif itu ada semua di kepala. Karena apa ya? Karena itu kalkulasi kalkulator itu. Makanya kita tetap positive thinking gitu, harus. Jangan sampai kita kemudian berpikir bahwa alah pusing, alah susah, alah capek. Udah, itu nggak apa-apa. Capek itu manusia, capek manusia, lelah manusia, ya seperti itu. Masih banyak tapi ini ya, kalau ngaji nggak hatam itu kayaknya kurang greget, ya nggak? Kalau dihatamin dulu, baca yang balap, tapi nanti kalian nggak maknanin, tapi tidur nyenyak itu. Ya kan? Saya pengalaman soalnya ketika saya dulu ngaji tafsir Munir itu kan banyak tuh tebelannya. Ketika kiainya itu bacanya balap banget itu, saya seret. Pertama sih ya maknanin. Kemudian mata itu kriep, les langsung. Udah tidur dengan cuek dan PD-nya tidur, kadang-kadang dakom, kadang-kadang tangi itu sahur gitu. Seperti itu ya. Kan kalau Ramadan seperti itu. Ramadan tuh nggak enak di siang, tapi syahdu di malam. Kalau malam tuh enak, kan hawanya tuh kayak seneng. Tapi kalau siang itu wah, masya Allah. Ya orang kadang lewat yang ngapa-ngapain aja pengennya kita pukulin kan gitu. Jadi seperti itu kan. Aneh, Ramadan tuh aneh. Ini ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Mau nanya. Ya apa? Kalau misalnya Rasulullah itu wafat di tahun berapa? Tahun berapa ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Coba dicek tahun berapa. Yang coba asal sebut aja dulu, asal sebut. Tahun. Kalau tahun gajah itu? Kalau wafat tahun? Tahun berapa? Sekarang pengarang Amriti siapa? Orang mana? Orang itu. Lahirnya kapan? Jurmiyah, siapa pengarang Jurmiyah? Orang mana itu? Orang ini. Istrinya berapa? Anaknya berapa? Kenapa kita nggak kepo terhadap hal itu? Ayo. Kan tadi katanya keponya sama Kanjeng Nabi. Ya enggak, banyak kan ya, Kanjeng Nabi juga harus dikepoin, ya kan? Coba sok. Akhirnya tahun berapa? Wafatnya itu 571 itu wafat, itu lahirnya. Wafatnya Kanjeng Nabi umurnya berapa? Ketika wafat tuh umur berapa? 63. Ya udah 571 ditambah 63. Ayo. Itu simpelnya seperti itu. Ayo berapa? 634. 600. Kalau wakilnya sih 600 bukan 34 kalau nggak salah sih. Besok jawab dulu lah, nanti kan di tas gitu. Sok jawab dulu. Tenang, kita tuh nggak susah sekarang tuh. 6 berapa? Dari 571, 570 apa 571? Kalau nggak salah bukan 6334. Bukan. Itu ngurangin malah. Iyalah. Coba dicek ya, 632 itu. Nabi wafat 12 Rabiul Awal 632 Hijriyah. Berarti sudah berapa? Ya iya.
Wafatnya itu tahun 632, lahirnya itu 571. Masehi. Masih itu Hijriah itu tuh. Iya. 2026 tuh Hijriah apa Masehi? Masehi. Hijriahnya 1000 47 sekarang. Iya. Iya dah. Iya. Ya Allah ya. 47. Iya dah. Iya ya, 1419 Sa'ban. Sekarang 19 Sa'ban. Tapi itu cari tahu itu. Imam apa? Imam Syarifuddin dah. Iya. Itu cari tahu itu. Ini yang udah hafal Amrit ini banyak kan di sini. Ya udah itu masa nggak tahu. Ini kata Imam Amritinya sebenarnya mereka itu nggak malu apa katanya gitu. Masa ngapalin kitabnya saya akan tetapi nggak tahu tentang saya kan gitu. Bagaimana nanti terima kasihnya kan itu. Masa Imam Syarifuddin Amriti Al-Fatihah gitu doang itu. Karena kita juga harus melihat figurnya seperti itu. Kalau pengarang kitab Alfiyah siapa? Lahirnya kapan? Ada yang sudah hafal? Sudah hatam ada? Belum. Lain aja ya Kang ya. Ada yang udah hatam alhamdulillah. Siapa? Ya, iya, yang udah hatam di sini cewek-cewek nih. Ada kalau cewek-cewek nggak ada. Nanti saya kasih hadiah lah kalau yang sudah hatam lah. Ah bener ya Kang. Iya, lagi aja. Hah? Lagi aja nanti yang sudah hatam setelah sebelum puasa ini ya sudah hatam saya kasih hadiah. Bisa lah. Bener ya Kang ya. Bener ya. Apanya? Bener ya. Otaknya. Iya. Kalau pusing copot aja copot dulu. Kalau ada bau udah dicopot tadi gitu. Ayo siapa? Apa lagi nih? Tanya sok. Kamu dah nanya. Apa lagi? Kami boleh nanya lagi gak? Iya. Boleh ya. Kang Habib, kalau misalnya seorang imam tuh Kang Habib yang sering disebut sebagai Ibnu Mubarak itu hidup tahun berapa sih? Nah, itu saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu kalau Ibnu Mubarak sih. Ah, bener. Iya. Coba searching aja sendiri searching. Jangan Ibnu Mubarak lah ya. Sekiranya ada mepet ke Al-Imamul Arba'ah gitu tuh. Yang sekiranya masih ringan. Terus jangan Ibnu Mubarak tuh siapa sih? Pengarang kitab apa? Nggak tahu. Ya udah. Si kamu nanya kenapa? Tapi tuh sering kayak banyak nyebut dari Ibnu Mubarak. Ada itu Ibnu Mubarak itu. Kalau itu tuh bijak bestari. Kayak Wahab Ibnu Munabbih. Itu selevel sama beliau itu. Ahli quotes kalau itu tuh. Jadi kalau apa-apa ya rata-rata yang ahli kuat kayak Wahab Ibnu Munabbih. Kayak siapa lagi ya? Yang kata-kata kalam, ahli ilmu kalam. Ibnu Mubarak itu kalau nggak salah ya. Yang saya tahu itu ahli ilmu kalam. Seperti itu. Ibnu Mubarak tapi nggak tahu lahirnya kapan, rumahnya di mana. Karena ini aja nih kitab An-Nawawi nih siapa pengarangnya? Coba ya. Jelas-jelas ya anak nih. Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Punya istri nggak? Enggak tahu. Hah? Enggak punya nggak sih? Enggak punya nggak sih? Enggak. Sekarang saya tanya Imam Syafi'i punya istri nggak? Enggak. Jadi menikah itu sunnah apa enggak? Iya kan? Imam Syafi'i imam kita enggak? Madhab kita bukan? Tapi kenapa enggak nikah? Katanya an-nikahu mustahabun lima yahtaju ilaihi kan gitu. Lima yahtaju ilaihi. Siapa yang butuh ya nikah. Imam Syafi'i enggak butuh nikah berarti enggak sunnah itu. Iya kan? Apa ya? Man faraqo anis sunnati falaisa minni jadi kan Nabi kan mau orang.
Barang siapa yang berpisah daripada sunnah-sunnahku maka bukan golonganku. Imam Syafi'i ini nih. Ya, ya makanya coba dipelajarin itu supaya kita itu oh ternyata seperti ini ya. Bukan diistighfarin kan gitu. Masa diistighfarin? Ini kan kerangka berpikir bahwa kita nalar ingin tahunya itu kuat. Kenapa Imam Syafi'i itu nggak nikah? Kenapa Imam Nawawi Al-Bantan ini nikah? Nah, meninggalnya di Mekah. Pernah udah jadi hujah Islam. Keturunan Imam Nawawi yang per hari ini masih ada di Indonesia ya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu seperti itu. Jadi Imam Nawawi itu Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Al-Bantani. Nah, An-Nawawinya diambil bahwa dia itu sering memakai hujah-hujahnya Imam Nawawi. Jadi pada akhirnya sering Yahya Syarafuddin ini bin Syarafuddin ini ya orang Indonesia asli. Makanya orang Indonesia itu banyak Syekh Khotib Sambas. Ya, Syekh Khotib Sambas. Syekh Yasin Al-Fadani itu banyak. Coba makanya kenapa itu? Ini yang golongannya yang udah gede-gede nih. Coba kenapa Imam Syafi'i nggak nikah tuh kenapa? Apa itu pilihannya? Imam Syafi'i itu kenapa nggak nikah itu? Apa karena saking gantengnya jadi bingung gitu kan? Cari ilmu. Kira-kira Kanjeng Nabi itu cari ya iya kan kita kan berpikirnya soal rujukan, ya kan? Ya enggak? Imam Ahmad bin Hambal itu nikah nggak? Nikah. Imam Malik nikah nggak? Nikah. Muridnya Imam Syafi'i ya nikah. Ayo sok. Berapa usia Imam Syafi'i? Meninggalnya itu berapa? Pas usia ke berapa? Enggak. Lebihan itu. Muda meninggalnya. Muda tak? Muda. 42 tak? Ya kisaran. 20 itu sih muda banget. 45 tak? Ya kisaran wakila 40, ada yang bilang 45. Jadi muda nikahnya. Meninggalnya itu muda. Meninggalnya muda mungkin menurut saya. Jadi ketika Imam Syafi'i itu pengen nikah di usia yang mungkin sudah dia anggap mapan, jadi pada akhirnya ketika pengen nikah justru malah Allah ambil dulu nyawanya. Seperti itu jawabannya. Itu kalau dicari-cari terus nggak ada itu jawabannya. Saya itu pernah nyari kayak gitu. Kenapa sih Imam Syafi'i yang madhabnya kita Syafi'i ya malah nggak nikah sedangkan Imam Syafi'i itu katanya nikah itu harus ada walimah, menghadiri walimah itu wajib, tapi walimah itu sunnah. Nah itu kenapa? Karena faktor apa? Saya cari kan ini orang nyuruhnya doang tapi dia nggak praktekin kan gitu. Dan kenapa itu? Coba dibaca di beberapa albumnya, riwayat albumnya di barinya, di mananya. Ketika itu tidak menemukan alasannya kenapa. Makanya coba dicari lagi. Nanti kalau liburan itu searching yang sekiranya websitenya itu benar-benar website Maktabah Samilah lah. Minimal Maktabah Samilah itu ada aplikasinya Maktabah Samilah gitu. Itu aplikasinya ada kitab apa aja di situ. Kalian nggak usah beli kitab-kitab yang gede-gede di Panjunan lagi udah. Kita udah ada di HP itu kita banyak banget. Tinggal pilih aja kitab apa. Seperti itu bisa. Jadi clear ya. Di malam tanggal 15 itu masih ngaji ya? Nih. Admin itu mana admin? Masih ngaji dah? Oh masih. Berarti tanggal 16-nya minggu depannya libur ya? Iya. Ini nih gara-gara apa ini belum hatam-hatam? Berapa minggu ini? Iya berapa bulan? 2 bulan. Berapa bulan? 5 bulan. Wah, kan kita pertama kali ngaji 31 Agustus bukan sih? Agustus akhir. Coba dipikir secara logika ya. Nah. Iya. Oh iya, betul.
bulan. Berapa? Bulan. Berarti kita sudah ngupati ya? Berarti syukuran Pak. Iya. Nantilah. 4 bulanan. Dulu ngaji Syarah Arba'in Nawawi itu kan harusnya selesai tanggal 20 Ramadan. Berhubung 20 Ramadan belum hatam, saya undur liburannya 5 hari lagi.